Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh ada lagi karena kemurahan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-16 tertulis, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 24-33 tertulis mengenai kisah pengepungan pasukan tentara Aram di kota Dotan untuk menangkap Nabi Elisa. Bujang atau asisten Nabi Elisa menjadi sangat khawatir melihat kerumunan tentara yang mengepung mereka. Ia begitu takut dan bingung bagaimana caranya bisa keluar dari ancaman yang dihadapi. Melihat bujangnya yang begitu cemas, Nabi Elisa berdoa, meminta agar Tuhan membukakan mata bujangnya itu, agar ia dapat melihat tentara malaikat Tuhan yang melindungi mereka. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-17 tertulis, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika bujangnya sadar akan adanya perlindungan Tuhan, ia pun menjadi tenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua punya mata jasmani yang seringkali mempengaruhi pikiran kita. Ketika kita melihat situasi yang mencekam, pikiran kita menjadi takut. Ketika membaca berita yang buruk, kita menjadi khawatir. Tahukah saudara bahwa berita-berita yang disodorkan pada kita oleh media pada umumnya adalah berita yang buruk? Seorang pemimpin redaksi di salah satu media besar di sebuah negara pernah mengatakan bahwa masyarakat menyenangi berita buruk. Itu sebabnya media menyodorkan berita buruk lebih banyak dibandingkan berita yang baik. Dalam situasi pandemi sekarang ini, saudara, ketika ada berita mengenai kasus-kasus terbaru, kita cenderung memperhatikan jumlah yang meninggal daripada yang sembuh. Pikiran kita cenderung menyukai hal-hal yang negatif daripada yang positif. Dan kebanyakan orang lebih cenderung menjadi pesimis daripada optimis. Kita lebih cenderung menjadi khawatir daripada beriman. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam menghadapi situasi apapun, kita perlu mengaktifkan iman kita lebih daripada penglihatan jasmani kita. Jangan sampai kita lupa akan adanya perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Berimanlah dan melangkah dalam kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dalam Mazmur 23 ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa saja diizinkan untuk mengalami persoalan atau pergumulan yang sulit dan keadaan luar biasa yang dengan mudah dapat menyebabkan kita menjadi takut. Tapi pada saat-saat seperti itu, saudara, mari kita tetap beriman teguh kepada Tuhan. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Dan kehadiran Tuhan yang penuh dengan kuasa selalu tersedia bagi kita semua. Jangan takut, saudara.
sebab ada begitu banyak malaikat-malaikat Tuhan yang menyertai kita, dan hadirat Tuhan ada melingkupi kita semua. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan menyertai perjalanan kita, dan Tuhan menopang kita semua, melindungi kita dengan kuasa-Nya. Oleh karena kasih-Nya, mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk kemurahan-Mu. Di pagi hari ini kembali kami dikuatkan oleh firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi jawaban bagi kami. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Dalam hari-hari yang kami lalui. Dalam segala situasi yang kami hadapi. Perkataan-Mu selalu menjadi kekuatan dan menyegarkan jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu pada saat ini, kami menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Engkau melindungi kami semua, anak-anak-Mu. Engkau beserta dengan kami dan menyediakan pertolongan yang kami perlukan. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian ya Tuhan. Tapi kuasa-Mu Engkau nyatakan bekerja dalam tiap-tiap keadaan yang Tuhan izinkan kami lalui. Terima kasih ya Tuhan. Kuasa-Mu dengan sempurna bekerja di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau takut lagi ya Tuhan, sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami dan memberikan kami perlindungan yang kami perlukan. Berkati kami di sepanjang hari ini ya Tuhan, agar setiap apa yang kami kerjakan senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.